Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Gembala, dan hari ini Bapak Ibu bersama dengan saya Pendeta Jonathan Druru dari GKI Sukaraja. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami dengan segala hal yang kami jalani sepanjang hari, juga segala hal yang akan kami hadapi di sepanjang hari ini. Kami mau percaya kasih Tuhan terus menyertai. Dan saat ini kami bersama membuka hati, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, biar Tuhan boleh juga memperlengkapi kami, menyegarkan kami dengan firman-Mu. In kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Di dalam Kristus kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita itu hidup dalam satu komunitas, entah itu di keluarga, entah itu juga dalam gereja, masyarakat. Kita juga bertemu, berelasi dengan banyak orang, dan kita selalu ingin supaya hidup kita itu ada dalam relasi yang baik. Kita ingin supaya hidup kita juga penuh damai sejahtera. Kita ingin supaya hidup kita itu enak begitu, nyaman. Tapi memang sayangnya seringkali kita terlalu berlebihan. Kita terlalu ingin puas, kita terlalu ingin bahagia, kita terlalu ingin memuaskan hasrat kita terlalu ingin dipentingkan. Sampai pada akhirnya kita juga melupakan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita juga tidak mengindahkan mereka. Yang lebih parahnya lagi, bahkan kita jadi melupakan Tuhan atau bahkan menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam situasi-situasi yang berat itu, dalam situasi-situasi yang sulit itu, kemudian kita mencari pertolongan. Nah sayangnya, kitalah yang sebenarnya menyingkirkan mereka. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mungkin peduli dengan kita, bahkan juga Tuhan yang mengasihi kita. Kita menyingkirkan mereka dalam kehidupan kita. Dan ini yang sering kali terjadi. Saya juga sering mendengar cerita dari orang-orang yang saya kenal, juga dari banyak orang di sekitar yang bercerita bahwa ternyata kita bertemu dengan situasi-situasi yang rumit itu sering. Entah mungkin keluarga kita melukai kita, entah mungkin juga orang-orang yang kita kasihi jadi melukai kita, entah mungkin juga salah paham yang muncul, dan bahkan ada banyak juga situasi yang sulit yang terjadi karena kita gagal mengendalikan diri. Tanpa sadar, mungkin Bapak Ibu juga melukai pasangan-pasangan Bapak Ibu semua. Kita melukai pasangan kita dengan kata-kata, atau mungkin juga dengan tindakan, atau mungkin kita juga terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak mikirin mereka juga. Sebagai orang tua mungkin juga kita nggak mikirin anak-anak. Begitu juga anak-anak mungkin juga nggak terlalu peduli dengan orang tuanya. Karena kita terlalu fokus dengan diri kita. Kita hanya mikirin diri kita sendiri. Dan pada akhirnya mungkin kita jadi orang yang jahat, atau bahkan mungkin kita jadi menyingkirkan Tuhan dan kemudian kita melakukan banyak kesalahan. Dan pada akhirnya situasi rumit muncul dalam hidup kita. Hidup kita juga kemudian kehilangan damai sejahtera. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bacaan kita dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, inilah yang mungkin seringkali terjadi. Kita terlalu mementingkan diri kita sehingga akhirnya kita melakukan banyak kesalahan, kita melakukan banyak kejahatan, entah pada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, kerabat, atau mungkin bahkan di tengah persekutuan kita di gereja. Bahkan mungkin kita juga menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita juga nggak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Kita juga merasa bisa berjalan sendiri. Memang pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, situasi-situasi rumit itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak faktor yang muncul di sana. Dan salah satunya adalah mungkin karena kita yang gagal mengendalikan diri.
Karena mungkin kita yang merusak relasi kita dengan sesama. Karena mungkin kita juga yang merusak relasi kita dengan orang-orang terkasih. Bahkan mungkin kita yang merusak relasi kita dengan Tuhan. Nah, hari ini saya kembali mengingatkan, saya mau membacakan kepada kita ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai. Tapi mungkin kita yang menyingkirkan Dia, mungkin kita yang tidak mengindahkannya, mungkin kita yang meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini mari kita coba kembali untuk mengingat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi sambil kita juga sadar bahwa saya dan Bapak Ibu juga dipanggil untuk mengendalikan diri. Kita menahan segala hal yang kemudian akan merusak relasi. Mungkin perkataan kita akan menyakiti sesama. Mungkin tindakan kita juga akan melukai orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita juga perlu mengingat mereka yang juga punya kepentingan. Kita perlu juga mengingat mereka yang juga punya kesukaan. Bukan hanya saya dan Bapak Ibu, bukan hanya kita yang ingin disenangi, ingin dibahagiakan. Orang-orang di sekitar kita juga perlu untuk kita mengerti, perlu untuk kita pahami. Maka dengan itu kita boleh menjaga relasi. Dan pada akhirnya juga kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita juga perlu mengingat ada pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lagi-lagi kita mau sama-sama mengingat Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa hadir dalam segala situasi, segala perkara kehidupan kami. Tapi mungkin kami ya Tuhan yang meninggalkan-Mu. Mungkin kami yang merusak relasi dengan-Mu, bahkan juga dengan sesama kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Sehingga pada akhirnya kami ada dalam situasi sulit, kami bergumul sendiri. Ya Tuhan, kami mohon ampun jika kami gagal mengendalikan diri kami. Tapi kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, dan hari ini biarlah kami boleh terus jadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang boleh mengikuti pimpinan Tuhan, yang boleh terus juga menjaga relasi baik dengan sesama, bahkan juga dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersama mau terus mengarahkan diri pada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin.